Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat, guru SMA Negeri 4 Padang? Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, izinkan saya, Ihsanul Ikhwan, pada kesempatan ini mencoba untuk berbagi aksi nyata, pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar pada zaman pendidikan zaman kolonial Belanda, rakyat hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Sementara pada saat ini setelah pasca kemerdekaan, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, Bapak Ibu, pendidikan paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya mengikuti profil pelajar Pancasila. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila yaitu ada 6: beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya kita lihat disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, disiplin budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sehingga motivasi perilaku manusia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada 2 jenis motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar, atau ekstrinsik ya, yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Selanjutnya, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Selanjutnya, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu adalah hukuman, di mana hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memaksa, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Selanjutnya, ada penghargaan dan hadiah. Biasanya tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses setidaknya ada 2 Bapak Ibu, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk lebih bertanggung jawab. Kemudian restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Sementara teori kontrol, dirinya megang kontrol, murid bersemangat perbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. 3, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan dan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, perbedaannya di sini kita bisa lihat Bapak Ibu. Contohnya kasus murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian guru marah terhadap murid sehingga terjadi murid menjadi takut. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu contohnya. Kemudian ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sementara kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dalam dirinya. Kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain.
Kita lihat juga posisi kontrol Bapak Ibu. Apa itu? Ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah, bisa menjadi teman. Kemudian yang keempat itu pemantau dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan lain. Tapi kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak bilang sama kamu? Bapak kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Kemudian kalau pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah? Apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya? Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu akan perbaiki kesalahan kamu ini? Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik kendaraan bermotor roda 2 atau sepeda motor? Mengapa kita memiliki aturan memakai sabuk pengaman pada saat naik kendaraan roda 4 atau mobil? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam membuat proses pembuatan keyakinan kelas ini, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Mulai dari berdiskusi tentang peraturan kelas, kemudian merumuskan tentang peraturan kelas, kemudian peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, dan penempelan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita hasilkan diantaranya bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung, disiplin dan bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian yang kedua sedikit saja agar dia mudah diingat, kemudian yang ketiga berupa pernyataan universal, yang keempat sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, yang kelima dibuat dalam bentuk positif, kemudian semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, bisa saja kita menyampaikannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kamu melakukan kesalahan tersebut. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu, boleh kita saksikan. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi ya, silakan duduk. Rian, halo, kenapa Bapak di sini? Mungkin menjadi tugasnya Pak. Oh iya, benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Masuk Pak, tapi saya tidak menjadi tugas Bapak. Iya, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Nah, kira-kira apa alasan Rian tidak membuat tugas kemarin? Soalnya saya capek Pak, denganku. Karena semalamnya saya hidup jam 12 malam karena sibuk sekolah itu. Akhirnya saat pelajaran saya ngantuk dan nggak mau tugas Bapak. Tidak sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Belum Pak. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu sudah tahu. Nah, kira-kira Rian ada solusi nggak untuk masalah ini? Ada Pak. Pertama, saya minta maaf pada Bapak karena ada kawan tugas. Lalu yang kedua, saya berjanji saya nggak akan tidur lagi kemalaman. Dan yang ketiga, saya berjanji akan ngumpulin tugas Bapak besok harinya. Ya, berarti Bapak apresiasi ya apa yang dia lakukan hari ini. Mengucapkan terima kasih dan tetap semangat. Dan setelah ini Rian boleh kembali ke kelas atau beristirahat. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Rian. Permisi Pak. Ya, silakan duduk Kezia. Gimana kabar Kezia hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Kira-kira Kezia tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Kebetulan kurang tahu Pak, makan ya Pak? Nah, kemarin Kezia nggak ikut kegiatan ekskul ya? Enggak Pak. Oh, kira-kira kenapa? Maaf Pak, kemarin izin dari ajak saya untuk pergi ke kampung ke Bandung Pak. Yang seru ya. Saya Pak. Apa kalau diajak juga senang? Apalagi kamu. Kita punya memori ya. Iya Pak. Tapi kira-kira menurut Kezia, apa yang Kezia lakukan itu udah benar atau tidak? Kalau salah maaf sebenarnya karena izin minta izin kepada pembina terlebih dahulu sebelum pergi ke Bandung Pak. Ya. Nah, Kezia masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa itu? Mengikuti aturan sekolah Pak. Nah, kira-kira ke depan apa yang mau Kezia lakukan? Pertama-tama Kezia harus minta maaf dulu kepada pembina. Bapak Kezia nggak bisa ikut selama bulan acara sekolah. Yang
kedua kita harus minta izin kepada kelas setelah pengguna. Terus yang terakhir, kalau misalnya ada kendala atau acara keluar dengan keluarga, kita harus mendahulukan acara sekolah dulu baru minta izin. Oke, berarti Kezia sudah paham ya. Ke depan Bapak harap Kezia serius mengikuti ekstrakurikuler yang sudah Kezia pilih. Nah, selanjutnya boleh melanjutkan pelajaran. Terima kasih Kezia. Oke Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Ananda Sakin dari kelas 12 MIPA 2. Pengalaman saya setelah segitiga restitusi yang telah saya lakukan kemarin bersama Pak Ihsan itu sangat bagus karena saya merasa lebih nyaman karena sudah membuat kesalahan tapi termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Intinya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar dapat terbantu murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Pertanyaan saya, apakah dua itu sudah valid apanya tindakan kita atau gimana? Judulnya ini adalah 3 tahapan restitusi. Ketiga tahapan ini memang kita harus laksanakan dengan baik. Tahapan pelaksanaan restitusi itu gimana sebaiknya? Terima kasih. Restitusi ini adalah sebuah momentum memperbaiki keadaan. Jadi memperbaiki keadaan. Nah, di sini kan berhubungan dengan posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang bagus itu adalah guru itu tidak lagi menjadi penghukum, tidak lagi menjadi pembuat rasa bersalah, tapi setidaknya dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan alangkah bagusnya kalau guru itu memang menjadi manajer. Nah, tahapan-tahapan yang harus kita lakukan pertama adalah kita menstabilkan identitas. Nah, kita tahu kalau anak itu dia melakukan kesalahan, pasti pada saat itu dia akan mendapatkan hukuman, bukan? Nah, di saat mendapatkan hukuman, kita sebenarnya tidak memberikan hukuman, tetapi jiwa mereka kan masih belum stabil pada saat itu. Nah, kita stabilkan mereka. Misalnya seperti ini, misalnya anak terlambat, Bapak Ibu. Ananda, kenapa terlambat? Ya Pak, motor saya mogok gitu ya. Motor saya mogok, kemudian bannya bocor. Nah, setidaknya pada saat itu Bapak Ibu kita boleh berempati. Oh iya ya, kasihan ya kamu motornya mogok, padahal kamu sudah berusaha ya luar biasa untuk bangun pagi, tetapi ada satu kendala. Nah, setidaknya di sana ada semacam empati kita, bahwasanya kita sudah berusaha untuk menstabilkan identitas si anak. Nah, selanjutnya pada poin yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, kita semua sudah sepakat kalau anak itu datang jam 7 atau jam 7 lewat, mereka pasti sudah terlambat. Dan itu sudah kesepakatan kita. Nah, bagaimana kita menyadarkan anak ini bahwasanya dia memvalidasi dirinya sendiri bahwa dia memang melakukan hal itu salah. Nah, menurut Ananda, kira-kira Ananda salah atau enggak? Oh iya Bu, saya kan tidak terlambat. Nah, kalau tidak terlambat itu seperti apa? Ya harusnya saya kemarin tuh saya mencek dulu minyaknya kurang, atau misalnya bannya udah cukup anginnya dan segala macam. Nah, berarti si anak ini kita munculkan kesadaran dia untuk melihat tindakan dia yang salah. Kemudian yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Jadi anak ini setelah dia menyadari kesalahan dia itu, selanjutnya kira-kira apa solusi yang harus kamu lakukan. Tetapi solusi ini Bapak Ibu dia muncul dari dirinya sendiri. Jadi dia muncul dari diri sendiri. Oh, kalau begitu Ibu, Bapak, saya besok tidak akan terlambat lagi, saya akan datang lebih pagi. Nah, bagaimana dengan sepeda motor kamu? Nah, sepeda motor saya akan cek sorenya. Nah, berarti anak menemukan solusi mereka Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa kita terapkan, sehingga anak itu langsung dia menjadi subjek. Dia langsung memberikan solusi untuk dirinya Bapak Ibu.